Shalom God Lovers, percaya bahwa Anda dicintai Tuhan dan Anda hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini, melawat setiap kita di tempat ini. Oh, terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus Tuhan, sebab aku dicinta, aku dikasihi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Walau badai menghadang, walau pencobaan datang, ku tetap kuat di dalam-Mu, ku tetap
Tuhanku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Selamat pagi, Shalom, God's Lovers. Kita bertemu kembali dalam program Diaspora TV, Words from Heaven. Di pagi ini, kita akan merenungkan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan adalah juga doa untuk kita. Saya baca dari Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. God lovers yang saya kasihi, yang juga mengasihi Tuhan. Kita yakin bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah diselamatkan. Tapi kita tidak langsung dibawa ke surga. Kita masih ada di dalam dunia. Dan itulah yang didoakan Yesus. Aku tidak meminta agar engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Misi kita ada di dunia. Setelah kita dibaharui dalam Kristus, kita ada di dunia. Kita belum tinggalkan dunia ini. Gereja dan umat Kristen masih ada di dunia. Dunia dalam perjanjian baru itu 198 kali. Ada yang sudah menghitungnya. Dan 93 kali terdapat dalam 4 kitab Injil. Tapi dalam Injil Yohanes 78 kali terdapat kata dunia. Injil Yohanes memakai kata dunia dalam 3 arti. Yang pertama, arti yang netral, dunia yang kita diami. Kemudian arti yang positif, dunia ciptaan Allah. Dan kemudian arti yang negatif, dunia yang menolak Allah. Dunia yang dikuasai oleh dosa. Doa Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa murid-muridnya ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Kita semua juga di sini adalah murid-murid Tuhan. Karena itu status kita adalah ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Dunia di sini dalam arti negatif, dunia yang jahat. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya bahwa Dia tidak meminta agar kita diambil dari dunia, tapi Dia mengutus kita ke dalam dunia. Gereja yang tidak ada dalam dunia bukan lagi gereja. Karena itu gereja yang ada di dunia haruslah gereja yang terus berada dan terlibat dalam dunia. Ada 3 sikap minimal bagaimana gereja atau orang Kristen bersikap terhadap dunia. Yang pertama, menghindar. Supaya kita tidak kotor dengan dunia ini, kita menjauhkan diri dari dunia. Tidak terlibat dalam dunia politik, tidak terlibat dalam dunia bisnis, tidak terlibat dalam kehidupan-kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kejahatan dan kekotoran. Itu sikap menghindar, escape. Sikap kedua adalah sikap kompromi. Artinya hanyut, kita lebur menjadi sama dengan dunia. Jati diri kekristenan kita hilang. Dan sikap ketiga adalah kita berada di dalam semacam dualisme. Kadang begini, kadang begitu. Seperti binatang amfibi. Di air bernapas dengan insang, di darat bernapas dengan paru-paru. 3 sikap itu bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Yesus. Sikap yang harusnya ada ialah bahwa kita harus ada di tengah-tengah dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Dalam doa yang bagian pertama dari doa Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mendoakan kita agar sekalipun kita ada dalam dunia, tapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Kita harus menjadi lain dari dunia. Itulah Yesus katakan, ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Dan itulah Yesus katakan bahwa kita harus dikuduskan. Kata kudus dalam bahasa aslinya pertama-tama berarti dipisahkan, dihususkan, dibedakan. Jadi walaupun kita ada di dalam dunia, tapi kita harus beda dari dunia.
Dan apa yang membedakan kita? Bacaan kita berkata, firman-Mu lah kebenaran. Kita dikuduskan oleh kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran dalam firman Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kunci agar kita tidak hanyut dalam dunia, tidak hilang jati diri Kristiani kita, ialah firman Allah. Firman Allah menguduskan kita. Firman Allah membedakan kita dari dunia ini. Firman Allah di sini bukan sekedar menghafal ayat, tapi firman Allah di sini adalah nilai-nilai esensi dari ayat-ayat yang kita baca tiap hari, kerugma atau pesannya. Dan itulah yang harus kita gali, kita temukan dalam hidup kita. Dan penggalian itu hanya terjadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang berkecimpung dalam dunia, tanda petik, dunia yang jahat, dunia yang kotor. Saya tidak mengatakan bahwa dunia politik, dunia ekonomi itu jahat. Tapi dunia dalam artian itu adalah dunia di mana kita mudah sekali menjadi hanyut. Berpeganglah pada firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami diingatkan bahwa kami ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Kami diingatkan bahwa supaya kami berbeda dari dunia, sekaligus tidak lari dari dunia ini, adalah karena kami hidup dalam firman Tuhan. Maka kami mohon ya Tuhan, karuniakanlah bagi kami semangat untuk terus bergaul dengan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar nilai-nilai firman Allah akan terus menguasai kami. Roh Kudus menerapkannya dalam hidup kami. Kami tahu bahwa ketika kami berhadapan dengan dunia ini, itu tidak gampang. Tapi kami percaya, karena itu Tuhan akan menyertai kami, menguduskan kami dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terlibat dalam dunia politik, dunia ekonomi, dunia penegakan hukum, dunia di mana godaan bagi mereka sangat besar. Roh Kudus menuntun mereka agar mereka sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. God lovers, berkat Tuhan melalui renungan ini pasti akan saudara alami sekarang atau nanti. Karena itu saudara diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman, atau siapa saja yang Tuhan berkenan membuat Anda bertemu dengan Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.